bertakwa dengan pengisi kajian Ustadz Toto Tasmara. Kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Pada saya diberikan judul ciri-ciri orang yang bertakwa dan etos kerja. Ciri-ciri orang yang bertakwa minggu lalu sudah sekilas saya bahas. Bahwa orang yang bertakwa itu utamanya adalah sangat komitmen pada janji, sangat hormat pada janji. Janji ada 3, janji kepada Allah, janji pada orang terdekat, dan janji sosial. Seorang muslim tidak mungkin mengingkari janjinya, karena kalau dia mengingkari janji maka dia terperangkap ke dalam situasi yang disebut kemunafikan. Begitu hebatnya seorang muslim itu. Begitu azan dia langsung ke tempat wudhu, langsung basahkan mukanya, karena dia sadar kalau sudah basah mukanya tidak mungkin lagi kecuali dia harus teruskan dengan sholat. Itu cara melatih diri kita agar kita bisa memenuhi janji Allah. Allahu Akbar, langsung ya, tidak harus berbahasa basi lah, ambil air wudhu, langsung cuci tangan, cuci muka, wudhu dia. Itu nggak bisa tidak, terpaksa dia harus sholat. Tapi kalau Allahu Akbar, ngobrol dulu, santai dulu. Lama-lama waktunya bergeser, mungkin juga tidak sholat pada waktu itu. Nah, jadi tipnya, kalau kita ingin berjanji Allah, begitu Allahu Akbar, wasari'u ilal maghfirah, kerja, lari, seakan-akan kekasihku memanggil, ya Allah, bosnya bos itu. Maka dikejarlah. Itu satu. Jadi sangat komited pada janji. Yang kedua, dia itu adalah sabar. Sabar itu adalah salah satu mahkota pribadi seorang muslim. Dia tekun, sabar. Dalam sabar itu bukan fatalisme, menyerah atau putus asa. Sabar itu adalah sikap tangguh di dalam menjalani sebuah cita-cita. Walaupun langit belum runtuh, dia tidak akan melarikan diri dari perjalanan cita-citanya. Itu disebut sabar sebetulnya. Dan sabar itu tidak ada batasnya, karena sabar itu sebuah stepping stone, cara melangkah untuk melompat, untuk meraih cita-cita. Jadi tidak ada kata sudah habis kesabaran saya, berarti dia berhenti dalam menapaki cita-citanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang bertakwa itu adalah siap menghadapi tantangan. Dan itu semua ada di dalam bulan puasa. Begitu sahur, kita sudah mulai melatih diri untuk menjauhkan dari sikap malas. Dan itu harus diteruskan setelah Idul Fitri. Makanya kalau boleh, tipnya bagaimana? Nah, waktu Lebaran, sikap kita seperti orang berpuasa. Tanggal 3 Syawal seperti orang berpuasa. Tetap bangun sahur. Begitu bapak ibu sahur tidur lagi seperti sedia kala, maka kembali kepada 0 lagi. Itu masih 0 lagi, kemudian nothing kita selama bulan puasa itu. Kita akan kembali pada pola perilaku yang dulu. Jadi tidak ada bekasnya. Pertama, bangun saja sahur sudah kita dilatih untuk menjadi orang yang tough, yang bisa mengalahkan sikap malas. Kemudian makan sahur itu tidak enak, tidak ada yang rakus waktu sahur, nggak ada. Ya. Itu menunjukkan bahwa betapapun perjalanan hidup kita berat nanti 12 jam ke depan menghadapi haus lapar, kita tidak usah rakus. Ya, bagaimanapun juga kita lihat masa depan. Kita tidak usah habis-habisan menghabiskan uang kita. Artinya apa? Belajar saving. Kalau kita kaitkan dengan etos kerja. Selanjutnya, kaitan dengan sabar tadi, seorang muslim itu tabah menunggu berbuka puasa. Ya. Kenapa? Saya sudah biasa dilatih kesabaran. Kenapa saya harus marah?
Saya kan sebulan penuh dilatih untuk sabar. Bahkan hadis mengatakan kalau ada orang mengajak berantem, walaupun anak kecil sekalipun, katakan kata Rasulullah, ini so'im, apa? Ini so'im, aku berpuasa. Jadi kalau seorang muslim yang berpuasa itu, seorang muslim yang tidak cengeng, tidak gampang ambruk, tidak berkeluh kesah. Kenapa? Saya sudah biasa dilatih sebulan penuh selama bulan puasa. Kenapa saya harus marah-marah? It happens, semua sudah terjadi. Segala sesudah terjadi artinya tidak mungkin di-retreat ke belakang. Maka sudah, kalau sudah terjadi, la haula wala quwata illa billah. Itu sikap-sikap orang, produk dari orang yang berpuasa. Setelah itu puasa ini seharusnya melahirkan etos kerja. Nah, itu kaitannya dengan etos. Maka judulnya sekarang etos kan. Kalau minggu lalu indikator orang bertakwa, sekarang etos kerja. Nah, kita sering mendengar etos kerja. Etos apa sih? Siapa yang tahu etos? Begitu dengar etos, etos itu dari bahasa Yunani, dari en dan theo. En dan theo karena digabung jadi kasih s, entheos, etos. Nah, en itu artinya, en dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin, en itu artinya in, di dalam. Di dalam. Plus theo. Theo itu apa sih yang tahu? Theo, Tuhan, Lord, God. Jadi semangat ini adalah semangat Protestan sebetulnya, kata Max Weber. Kenapa Protestan itu lebih unggul dari Katolik? Bahkan hampir negara-negara Protestan itu sampai saat ini lebih dominan dari negara Katolik. Belanda, Inggris, Amerika, itu sudah hampir 90% itu Protestan. Tapi yang di bawah Amerika Latin, Meksiko, Brasilia, Venezuela, semuanya itu Katolik. Kalah pada satu benua, tapi punya riwayat yang beda. Nah, kata Max Weber, karena orang Protestan pertama adalah ditanamkan sejak kecil entheos. Di dalam dirimu itu ada Tuhan. Ya. Within your body there is God over there. So what? Kalau itu gimana? Malu dong kalau kamu malas-malasan. Kalau kamu malas berarti kamu melecehkan Tuhan yang ada di hatimu. Itu dari kecil ditanamkannya. Allah ada di hatimu. Allah lah yang menyebabkan kau bernapas, kau yang menyebabkan dan sebagainya. Semua kebaikan datangnya dari Allah, semua yang jelek itu datangnya dari kamu sendiri. Itu Quran. Itu ditransfer dalam Bible juga begitu. Tuhan itu Maha Pengasih, semua yang baik itu dari Tuhan, yang jelek itu dari kamu. Nah, agar kamu tetap berbuat kebaikan, maka hadirkan Tuhan. Dan semangat inilah yang menyebabkan kata Max Weber, Protestan itu memang dibentuknya dari kecil, ternyata bukan ujug-ujug. Dari kecil ditanamkan. Itu. Nah, kita belajar dulu Protestan etik sebelum nanti kita bahas dalam bahasa agamanya. Nah, Allah always in your heart. Allah ada di hatimu. Itu kan surat Qaf 50 ayat 16. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku ciptakan engkau dan aku tahu bisikan hatimu. Jangankan ngomong, jangankan bertindak, baru niat pun Allah tahu. Dan itu ditanamkan oleh kaum salafi zaman dahulu. Salafi itu bukan salafi yang sekarang jenggot-jenggot celana cingkrang atau salafi. Tidak, salafi itu adalah para as-sabiqun al-awwalun. Itu salafi yang kita maksud. Ya, karena salafi sekarang sudah mulai ada distorsi. Salafi cenderung salafi sekarang itu Wahabi sebetulnya. Ya, tapi kalau saya bicara salafi adalah tokoh-tokoh saya Al-Arabi, Averus, ya, Ibnu Sina, orang-orang ulama tapi punya prestasi dunia. Itu salafi itu. Ya. Nah, di zaman Andalusia bahkan kata Einstein, we owe civilization to the Muslims.
kita berhutang peradaban kepada orang muslim. Why? Kenapa? Kalau orang muslim tidak sampai ke Eropa, kita tetap masih dalam zaman kegelapan, dark age, zaman gelap. Ketika dulu orang Eropa tidak boleh mandi selama 3 bulan karena bisa menumbuhkan penyakit dan sebagainya, datanglah Islam memperkenalkan berwudu. Itu ditonton oleh orang Eropa, ya. Bapak bisa beli buku saya namanya Yahudi Kenapa Berprestasi, ada di Gramedia di Egypt. Saya karena penelitian selama di sana, wawancara dengan orang Jewish, dengan para pembantunya. Nah, saya katakan di situ, ternyata sama saja sumbernya. Rupanya Yahudi, Kristen, Islam itu satu nenek moyang Ibrahim. Semangatnya sama sebetulnya, cuman prakteknya berbeda. Kalau mereka antara hablu minallah dan hablu minanas jadi satu, kalau kita terlalu ke hablu minallah, hablu minanasnya kurang, akhirnya kita tersinggung. Nah, kalau Kristen utama Katolik terlalu kepada imamah, sehingga tetap saja kalah sama Protestan. Nah, Andalusia itu membawa semangat. Dalam diri kita ada Allah. Bahkan Allah aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Dalam surat Al-Baqarah 115 dikatakan, kemanapun kamu berpaling di sana ada wajah Allah. Kata Al-Arabi, begitu dekatnya Allah dengan kita, seperti daging dengan tulangnya, seperti api dengan panasnya, seperti benang dengan kainnya. Tidak bisa dipisahkan kedekatan, kelekatan Allah dengan kita. Karena begitu dekatnya, mustahil seorang muslim itu berbuat aib. Karena Allah melihat kita. Mustahil seorang muslim itu datang pun terlambat ke kantor, mustahil. Kenapa? Allah melihat. Bukan karena takut kepada perusahaan, tidak. Itu sekunder, tapi yang primernya, aku dilihat Allah dan aku tidak ingin merusak perjanjian. Layan kuduna misaqa, ya, Ar-Ra'd ayat 20. Tidak mau merusak. Semuanya karena Allah, Begitu orang merasakan diri merasa dekat dengan Allah, di antara pemuda-pemudi yang dilindungi Allah, jadi dia ahli surga nanti dalam Bukhari Muslim, ya. Yudiluhum wa yudilu la yadilu ilaih. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu diantaranya adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Sekarang sudah banyak pemuda nggak terkait lagi di masjid, terkaitnya di mall pemuda sekarang, ya. Padahal salah satu yang dibanggakan Allah, nanti lihat tuh pemuda itu tumbuh besar di masjid. Alladzi qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Selanjutnya imamun adil. Yang keempat, jamping saja dan tunjuk semuanya, seorang pemuda-pemudi sedang berduaan, ya, tiba-tiba tergoda oleh setan, hampir tergoda. Padahal dia sudah mau nikah itu 1 bulan lagi. Wanitanya juga mulai naik, lelakinya apalagi, ya, kalau wanita naiknya 1, lelakinya 3 kan, sudah mulai sedemikian rupa, sudah berpelukan dia. Tapi si lelakinya sudah berpelukan begitu, lelakinya terkejut dengan keadaan seperti itu. Didorongnya perempuan itu. Ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Bukankah Allah menyaksikan kita? Astagfirullah, kata si perempuannya juga solehah. Astagfirullah, apa-apaan bang? Ya Allah bang, apa-apaan? Malu dia. Akhirnya mereka berpunggung-punggungan. Astagfirullah bang, tolong bang, ikat bang, astagfirullah. Akhirnya apa? Astagfirullah, auzubillah. Semuanya nangis dua-duanya. Apa-apaan, malu di hadapan Allah. Mereka berpisah, lari, tidak melakukan perbuatan lebih dari itu. Masuk surga dia. Astagfirullah. Bagi mahasiswa saya bingung kok. Kita dekat zina aja nggak boleh. Ini sudah hampir, ya, di sayurnya sudah ini, kok masuk surga?
Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa sama Allah dalam hadis itu masuk surga dua-duanya? Halo? Takut sama Allah. Kenapa? Satu, pernah takut kepada Allah. Yang kedua, dahsyat bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sudah terbuka, sudah lips to lips, skin to skin, bayangin. Ya, belum head to head, ya. Skin to skin. Sudah didorongnya apa-apa, wanita juga, ya Allah, terbuka hijab, nangis dia, malu kepada Allah, dan dia lari. Sudah telanjang, di situ tidak disebut telanjang, tapi kalau dia sudah hijabnya terbuka, ya bisa kita gambarkan, ya. Bapak, tukang beca gak boleh pendidikan, tidak pesantren, dikasih daging babi, oh belum tentu dia makan. Itu Ustaz, lulusan Madinah kalau perlu, ya, LC kalau perlu, ya, dikasih perempuan telanjang, belum tentu dia tolak. itu bedanya, ya. Itu bedanya. Beratnya tantangan desire itu. Makanya puasa ini melatih kita untuk merasa melekat, kelekatan kita dengan Tuhan. Seperti orang Protestan juga entheos, di dalam diriku ada Tuhan. Kita punya, kemanapun kau berada, engkau begitu dekat dengan Tuhan, seperti api dengan panasnya, seperti tulang dengan dagingnya, seperti benang dengan kainnya. Makanya Al-Halaj bilang, Ana al-haq, aku adalah Tuhan. Aku nggak ada kalau nggak ada Tuhan. Tuhan juga nggak ada kalau nggak ada aku. Itu bahasa filsafat, ya, susah kita. Apalagi dalam puasa, kita usah bikin yang capek-capek, yang biasa-biasa. Ya. Artinya apa? Begitu dekatnya Tuhan itu. Akhirnya apa? Mustahil aku menodai diriku sendiri, di mana dalam diriku itu ada Allah. Ini entheos atau etos yang ada di dalam Al-Quran, diambil oleh Protestan. Satu, itu dahulu. Yang kedua, orang Protestan itu kenapa mulia, bisa menguasai dunia sejak abad 15. Protestan dan Yahudi itu hampir dekat. Cara beragamanya itu sangat rasional, ya. Beda dengan Katolik, sangat spiritualized. Kalau Protestan sangat rationalized. Semuanya pakai, kalau kita mau mungkin, kalau Katolik itu NU, kalau Protestan itu Muhammadiyah. Gitu, lebih kepada logik yang dimainkan. Nah, Protestan itu yang kedua, ora et labora, itu semangatnya. Ora itu doa. Doa saja, sholat saja, pray, itu nggak ada gunanya, tidak ada bekasnya katanya. Harus diteruskan labor, work, kerja. Jadi doa itu yes, tetapi yang paling penting lagi adalah buktikan di dalam kerja. Doa itu hablum minallah, tapi yang penting lagi hablum minanas. Itu ketemu lagi, Islam lagi, sama karena satu sumber. Nah, dalam Islam juga amanu itu tidak berdiri sendiri. Amanu pasti ada wa amilu solihah. Itu loh. Iman saja tidak cukup, iman. Alhamdulillah nggak cukup, harus pakai wa. Wa di situ tuh satu nafas. Buktikan imanmu di dalam amal soleh. Soleh itu bukan hanya baik, soleh itu adalah ihsan. Kalau dalam bahasa agama ada lagi ihsan. Dalam Al-Ankabut ayat 77. Ihsan itu artinya soleh di sini artinya bukan hanya sekedar baik, apalagi average. Alhamdulillah lulus berapa banyak? 6, asal lulus. Nah, Islam nggak boleh. Ihsan, ambil itu ihsan, melampaui, artinya melampaui, beyond average. Tidak cukup average, tapi kalau perlu outstanding, excellent kalau perlu. Jadi seorang pribadi muslim itu yang memiliki etos kerja itu memiliki virus
Di dalam dirinya itu ada virus-virus apa? Virus-virus prestatif. Inginnya ihsan, ingin berbuat yang terbaik atau achievement kalau kata Max Weller. Selalu ingin memberikan yang terbaik. Selalu memberikan kesejukan kepada lingkungan. Sebutkan salah satu asma Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, apa lagi? Ar-Rahim. Ar-Razzaq. Al-Hayyul Qayyum. As-Salam Al-Mu'min. As-Salam. Assalam. Ya, As-Salam. As-Salam Al-Mu'min. As-Salam itu bukan saja dikatakan selamat, tetapi salam itu membawakan kedamaian, damai. Dan damai itu melahirkan happiness. Makanya As-Salamul Mu'min, happiness. Nah, kalau atas kerja seorang muslim, harusnya kita jadi budaknya As-Salam. Kan kita baru sekarang tuh Abdullah. Padahal Abdullah itu salah satu sifatnya yang bagus adalah As-Salam. Maka seorang muslim yang punya etos kerja harus Abdul Salam. Kita semua adalah budak-budaknya kedamaian, budak-budaknya cinta, budak-budaknya kesejahteraan, budak-budaknya prestasi, budak-budaknya happiness gitu. Ini kalau waktunya panjang, satu training ini. Abdul Salam itu satu training. Kenapa sholat assalamualaikum? Kenapa sholat assalamualaikum? Karena saya punya komitmen, saya adalah budak Engkau ya Allah. Salah satu budak asmamu yaitu assalam. Maka saya selalu membawa panji salam. Tapi salam sekarang itu hanya dalam ucapan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, bahkan ditegur tuh ada pengajian itu. Saya ngaji di Garut, ada ibu-ibu, assalamualaikum. Ustaznya ngambek, salah itu assalamualaikum. Assalamualaikum nggak pakai waw. Jadi kan assalamualaikum. Gitu nggak pakai waw kan? Jadi nggak boleh panjang dia bilang. Harusnya gimana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hukumnya jangan panjang. Ustaz, itu mah orang Arab. Ya, tapi kan mahrajnya salah. Pakai kalau baca Quran, ya sholat itu harus mahrajnya. Tapi kalau muhadasah seperti ini, nggak apa-apa. Biarkan Islam itu jadi miliknya orang Sunda. Ya kan gitu. Orang Sunda mah takbirnya juga coba Allahu Akbar muslim. Allahu Akbarnya panjang banget. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti waktu sholat harus benar. Baca Quran harus benar. Sekarang tuh banyak ustadz tuh mengarabkan, bukan mengislamkan. Jadi kayaknya Arabisasi kita sekarang. Beda dengan para wali songo dulu, Islamisasi. Bahkan kalau Bapak pergi ke Masjid Kudus, pernah nggak ada yang Masjid Kudus? Apa gerbangnya kayak apa? Gapura Hindu. Bayangin zaman dahulu. Kenapa? Agar orang Hindu tuh easy masuk ke masjid. Dia merasa at home. Nah, ini kok nggak beda dengan kita, gitu loh. Bagaimana mengislamkan orang, bukan mengarabkan. Sekarang kita diarabkan. Ya, semuanya tuh, antum. Nah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa antum ada jadwal antum? Ana mau ada pengajian ana. Kayak di ana di taskun. Apa antum ada jadwal? Ya, di taskun antum. Apa tuh? Apa? Tadi anak antum sekiranya bisa Arab. Di taskun karena di mana ceramahnya? Oh, ya Masjid Al-Mukhlis. Al-Mukhlis di Jombang saya bilang. Oh bukan. Di mana dong? Al-Mukhlis itu banyak, ada 1000 yang saya tahu. Itu loh orang-orang kita itu. Ya, kita tuh inginnya anak antum. Kenapa nggak bilang saya? Panggil bapak gitu. Karena kita orang Indonesia, ada rasa bahasa gitu. Ya. Ya mungkin dalam situasi tertentu boleh anak antum gitu. Tapi dalam bahasa kita orang Indonesia, ya jadilah orang Indonesia.
Jadilah orang Islam yang bernuansa budaya Indonesia. Jangan sampai nanti kita diarahkan semua. Saya bilang, enggak. Kalau Anda mau berdoa, bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia, bahasa Sunda aja boleh. Emang Tuhan itu orang mana coba? Tuhan kita orang mana? Orang Arab. Waduh, kesian. Orang Arab. Nanti kita nggak masuk surga semua loh. Ini nyimak sedikit agar kita tahu bahwa Islam itu bukan hanya tekstual, tetapi kontekstual. Bukan hanya syariat, tapi hakikat, makrifat, tarekat. Ini kita kalau Tuhannya orang Arab, udah masuk surga kita. Coba kalau mati, orang Sunda mati masuk neraka. Gak bisa jawab malaikat muka, begitu mati, man rabbuka. Orang di televisi malah suaranya gede banget, man rabbuka. Namanya man rabbuka, ini naon? Oh, wah, itu sama si malaikat. Orang Jawa juga sama. Man rabbuka. Oh, bener. Wanipiro. Masuk neraka. Jadi kalau gitu apa? Bahasa Allah, bahasa hati. Allah tahu hati kita, walaupun nggak ngomong Allah tahu. Nah, karena kita tekstual harus diarabkan. Ya. Walaupun secara ilmiah Arab itu induk segala bahasa sebetulnya. Ya, bahkan sudah diformat dalam bahasa kita, dalam otak kita itu. Kata penelitian terakhir itu sudah diformat. Kita tuh pasti ngerti bahasa Arab itu. Pasti ngerti karena ada sayup-sayup ngerti gitu. Nah, nyimpang sedikit, yuk beragamalah sesuai dengan pengetahuan kita. Soal itu, mari kita lihat kepada etos kita. Kenapa orang Protestan yang kafir saja maju, kita yang punya standar apa kualitinya kok tidak? Karena kita kembali lagi tadi terlalu Arabisme, terlalu habluminallah oriented, kurang habluminanas oriented. Ya. Jadi, baik, kita kembali lagi. Nah, jadi sama dengan tadi ora et labora. Iman, doa tidak cukup kecuali kamu diteruskan dengan ikhtiar. Doa itu pasti kabul. Bapak di sini berdoa, berdoa. Allah sudah mengatakan, berdoalah pasti kukabulkan. Maka di sini ada kata makbulan. Ada approval. Tetapi antara berdoa sampai ketemu makbul ada syaratnya, yaitu ikhtiar dan sabar. Ini loh. Ikhtiar itu intellectual quotient, sabar itu emotional quotient, ya. Kemudian selalu melihat ke depan dengan takwa, itu spiritual quotient. Maka kebanyakan ikhtiarnya jago, knowledge-nya hebat, skill-nya mahal, tapi tidak sabar, menyimpang juga dia. Nggak dapat. Padahal Allah sudah disiapkan, di sini ada nih. Aku siapkan tanggal sekian, jam sekian. Asal kamu ikhtiar. Wah, bagus ikhtiar, udah dekat, udah bisa, masih ke sana, tapi nggak sabar ke sana lagi. Jadi semua doa itu dikabulkan. Tinggal kita kerja keras dengan knowledge dan experience kita dan sabar. Jodoh itu disiapkan. Kita ini sudah ada jodohnya nih di sini. Tinggal apa? Ikhtiar dong. Dan sabar. Ikhtiarnya apa? Ya mulailah kalau perempuan barangkali sudah mulai senyumnya lebih banyak. Itu ikhtiar. So, secantik apapun perempuan kalau wajahnya seperti bemo rusak, ya susah juga ketemunya. Sudah berjuang, begitu ditolak satu kali, putus asa, nggak sabar, lari. Padahal sebetulnya itu hanya ujian saja dan seterusnya. Nah begitu juga dalam kehidupan itu, orang Protestan itu tidak cukup hanya doa. Buktikan di dalam labor. Ora et labora, itu semangat orang Protestan, amanu wa amilus sholihat. Ora doa, labora bukti, nyata bekerja keras. Kalau kita gimana?
Orang opo-opo, iya. Orang opo-opo harusnya kalau orang opo-opo nggak dapat opo-opo. Nah, ini salah satu. Yang ketiga, orang Protestan itu selalu punya future outlook. Dia selalu mempunyai rencana. Di Amerika kita lihat anak-anak SMP, SMA itu sudah punya apa itu? Diary, agenda. Dan dia tuh stick pada ini. Saya punya teman. Itu agendanya. Coba lihat apa kegiatan kamu hari ini? Look. Jam 7 kita naik bus, oke, sampai di sini. Nanti jam 11 kita perpustakaan ini. Jam 11. Begitu akan ke perpustakaan, ketemu sahabat lamanya lagi kecil. Dia kata, hey Charles, ketemu sahabat lama bayangin. Saya dia bilang, oh sorry, aku perpustakaan nih, aku terlambat. Bisa nggak nih nomor telepon aku, kamu kontak ya, nanti kita bikin janji, oke? Sorry, kita berangkat. Saya terharunya apa? Dia terpenjara, terikat oleh agendanya. Jam 11 harus di perpustakaan. Padahal dia teman baik, teman lama sejak kecil. Tapi dia dengan gagahnya, maaf, saya takut terlambat, saya harus di perpustakaan. Ini nomor telepon saya, kita berangkat. Itu mereka betul-betul sangat concern pada waktu. Rencana, waktu, dan tindakan itu salah satu nafas. Padahal yang punya surat waktu khusus di Bible nggak ada tuh. Surat waktu nggak ada. Hanya Islam itu. Quran apa tuh surat tentang waktu. Wal asri. Tetapi yang mempraktekannya mereka. Yang punya ayatnya kita. Yang mempraktekannya mereka. Sorry, I have to go to the library, oke? Ini main phone number. Dia berani mengatakan kita itu udah biasa di sana. Kalau kita rencana mau ke kantor bisa ketemu temen lama, John, Jack, wah gila setan lu kenal-kenal. Orang apa kan itu setan lu apa bajingan lu keluar semua, ganti dong. Kalau kita akrab tuh jangan setan lu. Malah ikap tuh dasar ahli sorga lo gila. Ngobrol, udah kita makan sih, sambil makan gorengan dulu. Ngobrol, bilang gimana tuh temen kok lupa itu agenda mau ke kantor. Waduh udah 5 menit lagi gua harus ini. Nggak apa-apa sebentar lagi, ya deh ngobrol lagi gitu kan. Lihat kita ini beda, kalau kita tuh monokronik namanya. Kalau orang-orang modern tuh polikronik, orang kita polikronik, orang modern tuh monokronik kalau soal waktu. Kalau orang modern itu monokrom ya. Waktu itu lurus, nggak bisa dimain-main. Kalau kita polikrom, waktu itu ya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau di sana rigid namanya, waktu itu rigid. Kalau kita Indonesia fleksibel. Ya, nggak apa-apa, lebih 5 menit, ada toleransi lah. Makanya coba lihat, pernah nggak ada rapat tepat waktu? Nggak pernah ada, dan tidak merasa berdosa, dan tidak pernah merasa munafik. Tapi dunia barat, dunia modern itu bukan karena munafik, bukan karena apa, karena ini tuntutan. Ya, kenapa? Time is my master, waktu itu adalah my master. Kalau saya tidak mempergunakan waktu, so I am slave. Ya, jadi bagaimana dia merasa bahwa aku ini adalah budaknya waktu. Sedangkan kita bukan budak waktu, pemilik waktu. Maka terserah saya mau jam berapa saya pemilik waktu. Gitu. Itu bedanya dengan orang Protestan tuh, dia lihat waktu itu lurus, tidak bisa balik ke belakang, tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Kalau orang-orang yang tidak punya etos, waktu itu fleksibel. Mereka budaknya waktu, kalau kita pemilik waktu. Sehingga tergantung saya gimana, tergantung panitia, gitu. Yang datang udah gelisah juga, karena pemilik waktunya belum datang, si panitia ya santai-santai. Hidup ini gimana panitia?
ceramah itu saya nggak takut sama Telkomsel, saya takut itu pengurus masjid. Kenapa? Kalau pengurus masjid tidak ngundang, ya. Apalagi kalau pengurus masjid sudah anggota kelompok A, kelompok B, wah sebetulnya Pak Toto itu jangan, dia bukan kelompok kita. Dan ya, jadi rajanya tuh sebetulnya adalah panitia di mana-mana. Nah kembali lagi, kalau gitu etos kerja seorang muslim, kalau ingin doa kita terkabul, penuhi syarat-syaratnya. Minimal kita contoh yang sudah mempraktekkan agama kita, ya Protestan, Cina, itu sudah mempraktekkan. Ya. Ini kan waltan zunab sulma qaddamat ligat Al-Hasr ayat 18. Setiap orang harus punya rencana hari esok. Itu Quran, di Bible nggak ada, tapi Quran bilang dengan jelas, plan your work. Tapi yang penting lagi, work your plan. Ya, bikin rencana boleh, tetapi kita hanya bikin rencana saja, tapi tidak dikerjakan. Ini. Nah, mereka sejak kecil ditanamkan punya perencanaan dari agendanya saja, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, mereka belajar saving, efficient. Saya apa itu? Di kos di rumahnya orang Protestan dan aktivis di sana, di kos. Itu kalau ada rapat bulanan suka diajak, "Come on Toto, what? Family gathering?" No. You are family, it's still my family because you stay here, karena kamu tinggal di sini, jadi kamu juga family. Oke, duduk. Apa? Rapat bulanan tentang budget. Dahsyat, itu tidak pernah ada di Indonesia sampai sekarang. Sejak saya pulang dari mereka nggak pernah ketemu ada keluarga rapat budgeting. Kalau perusahaan udah otomatis kan budget planning, tapi ini rumah. Oke, now kita mulai katanya. Start from home. Mom, berapa bulan ini budget kamu? Oke, nambah $10. Why? Karena kita harus nambah lampu untuk akuarium. Oke, sekian. Charles, anak yang paling besar. Charles berapa? Nambah juga berapa? $5. Kenapa? Saya sekarang harus ada outboard penelitian dan sebagainya. Oke, jadi berapa totalnya? $65. Charles, yang jenis yang perempuan berapa? Aku nggak ada perubahan, tetap 40. Dihitung itu, ya. Over. Nggak mungkin budget saya, gaji saya hanya 1.000, tapi totalnya 1.200, berarti kita over 200. Ayo, mama yang harus ngurangin atau Charles atau Janice? Kata Janice, no, saya nggak nambah kok, dikurangin. No way, it's not fair. Dia bilang, apa itu? Kalau gitu Charles, itu yang $5 kurangi coba. Ini kan nggak perlu nih, ini nggak perlu, ini bisa ditunda. Lalu gue kasih debat, cuman kalah dengan bersungut-sungut selesai. Oke, cuman satu. Oke, kamu potong $25. Cuman saya pulang sore. Ngapain kamu? Saya harus kerja. Kalau tidak saya short, katanya tidak bisa ini. Oke, nggak apa-apa, gitu. Nah, suatu saat si Charles bilang, Dad, sorry Dad, can I owe? Bolehkah saya pinjam $? What? Nggak bisa. Kenapa? I'm short, katanya. Saya kehilangan $10 karena saya harus ngasih sumbangan, ada orang sakit. Oh, nggak bisa, kamu tidak ada dalam rencana kamu, nggak boleh lain kali. Oke deh kalau gitu. Oke, Bapak tolong, cuma dipinjam kamu sama saya. Pinjam, Bapak meminjamin uang sama anak. Terus oke, katanya, saya minggu ini dapat gajian di restoran karena dia kerja kan gitu. Nah, singkat cerita, bahwa dalam orang Protestan itu no pain, no gain. Gak ada sesuatu freelance, gak ada. Cuma-cuma, semuanya harus ada pain, harus ada pengorbanan. Harusnya orang Jawa itu seperti Protestan karena dia punya juga jerbesuki, mowobeo, kan no pain no gain sebetulnya.
Harusnya seperti orang Protestan. Semuanya harus berani berkorban. Dan pengorbanan ini setiap tahun Idul Adha kita belajar berkorban. Tapi hanya ritualnya. Saya ini mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita bawa pada anak kita. Belajar disiplin, belajar cara seperti Bapak terserah, karena itu adalah otoriti Bapak dan Ibu di rumah. Nah ini maksud saya, saving. Ciri etos yang baik itu adalah menunda kenikmatan atau deferred gratification. Bapak nanti dapat THR, coba belajarlah, jangan dihabiskan THR. Ya, dapat Bapak di sini berapa kali lipat? THR berapa kali gaji? 3 kali. 3 kali, amin, amin. Satunya lagi tahun depan, sekarang 2 kali dulu. Kenapa enggak? Attitude kita tetap aja seperti gajian 1 bulan gitu loh. Seperti Chinese itu begitu, Cina itu sama seperti Protestan, sama dengan Belanda itu. Orang Cina, daily expense-nya orang Cina itu 5 rupiah katakanlah per day, 5 rupiah. Suatu saat dia dapat cuan, dapat untung 50 ribu. Tetapi apa terjadi? Attitude, sikap dia, cara hidup dia tetap seperti 5 rupiah. Pakai kaos oblong, ya, rugi, masih gitu aja ngomongnya. Nggak ada dia. Dia sikapnya tetap 5 rupiah. Apa yang terjadi yang 45 itu? Simpan di saving and forget it. Itu ciri orang Belanda. Maka Belanda itu punya saving rate nasional yang paling tinggi di dunia. Karena orang Belanda itu kalau ditanya, berapa tabungan kamu? Kan gitu. Ya, lebih dari tahun kemarin dia bilang gitu kan. Saya surprise kok, yang ditanya tabungan. Kalau kita apa? Anak berapa? Anak berapa gitu kan? Bukan mikir anak aja. Kalau mereka kan tabungan yang ditanya. Dan salah satu ciri orang Belanda kalau nabung itu lupa. Sampai dia ada orang tua itu setelah dicek tabungannya itu lebih tinggi daripada uang PHK-nya. Saking lupanya nabung itu. Kalau kita coba nabung stres. Ingat terus, kapan bisa nggak narik lagi? Narik melulu. Itu bukan nabung namanya. Nah itu saving. Itu, dan ini semua ternyata argumentasi Qur'ani dan bisa dibuktikan. Jadi Quran sudah membuktikan, Protestan telah melaksanakannya. Yuk kita kembali pada semangat Quran yang hidup, the living Quran, not only the reading Quran sekarang itu. Kita ini kan hanya terampil baca, jadi reading skill baca Quran itu. Padahal yang harus kita meaningful Quran, bagaimana Quran itu difahami. Maka saya kalau ngaji itu bawa Quran, ayo kita bedah Quran kata per kata gitu. Maksudnya ini lihat lari ke situ, baru ngaji itu namanya. Jadi saya ingin coba melawan arus ketika orang yang laku selebriti atau ustadz yang lucu. Nah saya coba mengajak orang serius. Sebenarnya karena saya ingin ngocok hati, ngocok pikiran, bukan ngocok perut. Sekarang banyak ustadz mau ngocok perut. Kalau ustadz ngocok perut, ustadznya lucu, nanti umatnya gimana? Lucu-lucu, makanya di sana lihat. Karena ustadznya lucu, umatnya lucu. Di Morowali itu kemarin ada di TV, habis terawih tawuran. Ini aneh saya bilang, mana puasanya? Itu tadi, karena reading skill, bukan meaning skill ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Protestan saja dibanggakan dengan Max Weber sosiolog Jerman maju karena dia mengambil nilai-nilai dari Bible, masa kita kalah? Dan Islam sudah membuktikan di zaman Andalusia, Islam maju melebihi Protestan. Bahkan nanti Bapak bisa baca buku saya itu. Bahkan orang Yahudi, orang Katolik, Protestan belajar ke Andalusia pada waktu itu, bersimpuh di ujung kakinya Ibnu Farabi. Siapa yang menemukan chemistry? Orang Islam. Dari Al-Homsun segi 5, jadilah dia chemistry, kimia di sini. Masih ada sisa-sisa bahasa Islam dalam dunia matematik, sinus, tangen, kotangen, sinus, kosinus, itu dari Islam itu.
geometri. Bahkan orang Islam yang memperkenalkan angka 0 atau zifir. Kata Einstein itu ya katakan, kalau dia orang Islam nggak masuk, susah hitung matematik. Tapi setelah Islam memberi satu simbol namanya zifron, zifir, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya kan? Zero, itu dari kita. Dulu untuk nulis 19092 saja L, M, C, X, M, wah panjang banget. Setelah Islam bawa 1, 2, 3, 4, 5, ini bahasa Arab, ini tulisan Arab. 1, Latinnya kan gitu. 2-nya gengsi, muter dikit ini aja. Karena itu dari bahasa tulisan Arab itu. 3 juga muter dikit. 4, 5 kasih leher gitu. Nah, tulisan Latin yang ada di kalkulator sekarang itu kan kita bilang Latin number, padahal itu Arabic number. Nah, kita sudah kehilangan prasejarah itu. Makanya yuk, ngajilah dengan pemaknaan. Kemudian mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diberikan atsar sama Allah, diberikan berkah sama Allah, sehingga ya Allah, Engkau maha tahu hari esok saya, maka berikan berkas yang mendalam pada diri saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi di hari esok. Doa pasti dikabulkan Bapak, jangan takut, kan teruskan doanya. Apalagi waktu sahur itu, waktu wajib itu sahur itu, saya dah sahur mengaparkan sajadah, sholat 2 rakaat, langsung astagfirullah, tidak usah dihitung. Bapak banyak dosa nggak? Ibu banyak dosa nggak? Banyak? Kenapa tuh istighfarnya cuma 3 kali? Itu juga nge-rap lagi. Nah sekarang mah sahur, istighfarnya tidak usah dihitung, tidak usah pakai tasbih. Astagfirullah. Bukan soal banyak istighfarnya, kualitas istighfarnya. Anda merasa bergetar melihat istighfar ini. Teringat bagaimana kita dengan orang tua kita. Teringat ya Allah, betapa hidup ini lebih banyak dunianya ketimbang akhiratnya. Padahal hidup di akhirat lebih panjang dari ini. Jadilah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa membumikan Al-Quran, bisa menghidupkan Al-Quran dalam hidup kita masing-masing. Tidak usah yang banyak-banyak, mulai dari yang kecil tapi berkesinambungan. Misalnya belajar tepat waktu dalam segala hal, itu saja. Jadikan waktu itu menjadi master kita, sehingga saya tidak ingin digilas oleh waktu. Apalagi yang akan jadi kebiasaan mulai hari ini. Misalnya mulai hari ini saya akan bicara lebih banyak zikirnya ketimbang memisuhnya. Ya, ibu-ibu juga barangkali gitu. Mulai hari ini lebih banyak Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah gitu. Di BB itu udah kelihatan Subhanallah, ini pasti anak Telkom. Kalau sudah ada tulisan Subhanallah awalnya Telkom nih. Masya Allah tagihan gitu kan. Tapi pakai Masya Allah dulu. Jangan pakai aja gile, buset dah. Buset itu kan singkatan bujur setan itu, buset. Jadi janganlah, ini pakai bahasa-bahasa zikir lebih bagus, lebih nikmat di hati kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, karena Engkau maha melihat, maha menatap, maha mengawasi, maha mencatat. Seandainya Engkau catat semua aib dan kesalahan kami, sungguh tidak sebanding dengan amal kami. Ya Allah, tapi Engkau maha pengasih, maha penyayang. Maka kami ketuk pintu taubat-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni. Sungguh kami telah menzolimi diri kami. Kami lupa sesaat kepada Engkau, kemudian kami lupa akan dosa-dosa kami. Maka ya Rabbana, di bulan Ramadan ini berikanlah bekas atsar pada hati kami, hidayah taufik pada hati kami, sehingga kami makrifat lebih dekat mengenal Engkau ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula dosa orang tua kami, khususnya orang tua kami yang telah tiada, yang tidak sempat kami datang ke kuburannya, tidak sempat saya mengusap pusarannya. Maka lewat silaturahmi batin dengan doa ini ya Allah, ampunkan dosa ibu. Ibu, hadirkan wajah ibu
Hadirkan wajah orang tua yang telah tiada. Pejamkan matamu, kaitkan hatimu dengan orang tua. Lihat wajahmu dengan orang tua yang tersenyum kepada kita. Wajahnya rembulan. Mereka mengatakan, terima kasih nak, kau telah memberi air doa kepada ibu. Ibu, bapak haus di alam barzah. Mereka menunggu doa untuk penyejuk hati. Maka sampaikanlah dari hatimu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, sholihin sholihah. Jauhkan mereka dari musibah, jauhkan mereka dari fitnah, muliakan kedudukan mereka. Ya Rabbana, Engkau yang memiliki hari esok, maka jadikanlah hari esok kami lebih baik dari hari ini. Jadikanlah hari ini kami dibimbing dalam rangka mengambil keputusan yang baik. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari segala dengki dan hasud. Jadikanlah tempat di mana kami bekerja seperti berada di rumah-Mu, di mana di sana ada ketenangan, ada persaudaraan, ada cinta di kantor itu, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau, tetapi juga tetap bisa menundukkan dunia kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kajian zuhur dari Ustaz Tasmara.